Makanya saya ketawa ketika Purbaya kemarin, coba tuh dia keluarkan bond stabilization fund untuk buyback saham SBN yang dilepas oleh investor internasional itu di pasar sekunder. Investor yang lihatnya, investor ketawa. Kenapa? Kita nggak punya uang untuk buyback saham yang dilepaskan investor global di pasar sekunder. Kenapa? Karena dananya itu berasal dari APBN. APBN kita jebol 240,1 triliun. Uang dari mana? Saya bilang ini hanya sekedar action, entertain, untuk mengatakan kepada publik kami masih bisa kok, tapi secara substansi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dari tanggal 28 Februari 2026 kita diperhadapkan dengan tontonan yang sangat memalukan terkait dengan posisi nilai tukar rupiah. Saya bilang dalam posisi nilai tukar itu bukan cuma menggambarkan struktur perekonomian domestik kita secara sistematis dari hulu sampai ke hilir. Di dalam itu ada harga diri, Pak. Dan coba Anda bayangkan, asumsi dasar makroekonom terkait dengan rupiah dalam APBN 2026 itu 16.500. Sekarang berapa? Dia terkoreksi turun terus, depresiasinya luar biasa. Dan yang menjadi persoalan, semua instrumen moneter, hampir semua sudah digunakan oleh otoritas moneter kita, Bank Indonesia, tapi tidak mampu meredam, apalagi memulihkan posisi jatuhnya nilai tukar rupiah. Kenapa? Saya jadi ingat, Pak, ekses dari reformasi tahun 1998 sesuai dengan amanat ayat 4 pasal 33 liberalisasi ekonomi, dirombak sistem keuangan kita, Pak. Rezim devisa itu dirubah dari tertutup menjadi terbuka. Sistem lalu lintas nilai tukar kita dirubah dari fixed exchange rate menjadi free floating exchange rate. Sistem rezim devisa terbuka itu artinya apa? Tidak ada ketegasan dari negara. Negara dilepaskan kedaulatannya untuk mengatur terkait dengan hilirisasi modal masuk keluar. Jadi investor itu bebas untuk kemudian masuk dan keluar pasar uang Indonesia, itu pasar obligasi dan pasar saham, itu terserah mereka. Yang kedua, sistem nilai tukar free floating exchange rate. Ini rupiah itu Bank Indonesia tidak punya kekuatan untuk menentukan nilai tukar rupiah. Batas atas sama batas under value-nya berapa itu dia nggak bisa, Pak. Makanya ketika rupiah jatuh sekarang itu dia, Bank Indonesia itu nggak mampu bilang rupiah bakal jatuh sampai batas gini, nggak bisa. Dia nggak bisa bikin batas under value. Karena apa? Dia udah hilang kedaulatan itu. Artinya apa? Nilai tukar rupiah itu ditentukan dari seberapa besar modal asing yang masuk dan seberapa besar modal asing yang keluar. Masih berdaulat nggak kita? Nilai tukar rupiah kita, rezim devisa kita diintervensi oleh orang perorangan di pasar keuangan, pasar obligasi sama pasar saham. Kita nggak bisa apa-apa, dan itu terbukti sekarang. Ketika investor hilang kepercayaan karena fundamental ekonomi kita rapuh, kita nggak bisa menahan mereka untuk nggak keluar. Yang kedua, kita bicara dari sisi hermeneutik atau tafsir teksnya. Tafsir teks ini kita bicara Pancasila itu bukan sebagai naskah yang sifatnya mati. Hidup dia, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini yang disebut sebagai living constitution atau living law. Itu kan catatan pentingnya. Cuman kalau ditarik relasi untuk kemudian melihat pemaknaan Pancasila dengan menggunakan metode tafsir hermeneutik ini, saya sampai sekarang tuh nggak pernah menemukan penerapan Pancasila sebagai sebuah sistem hukum norma yang rigid menjadi pedoman politik untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, itu nggak pernah. Kalau Pancasila sebagai seperangkat nilai moral yang ditafsirkan secara sebagian-sebagian masuk ke dalam aturan perundang-undangan mungkin ada. Tapi kalau Pancasila sebagai sistem nilai yang tertata secara rapi, komprehensif, diterjemahkan ke dalam undang-undang pelaksana, sejauh ini saya nggak pernah melihat itu, Pak. Saya nggak pernah melihat itu. Bahkan dalam konstitusi pun itu, Pancasila itu saya nggak lihat ada nyawanya, ada penafsirannya. Kenapa? Karena saya baca riset dan laporan dari Komisi Konstitusi yang menanggapi proses amandemen konstitusi yang keempat itu di tahun 2002. Dan di sana ternyata hampir semua pasal dalam batang tubuh konstitusi itu punya masalah. Dan masalahnya bukan masalah teknis, bukan masalah bahasa, tapi masalahnya adalah masalah prinsipal, dualisme ideologi. Banyak pasal-pasal dalam konstitusi itu yang dualisme ideologi. Ini riset hasil temuan dari Komisi Konstitusi. Misalnya saya balik lagi, Pak, bab 14 pasal 33. Kalau kita merujuk kepada pengaturan original intensnya, cuma ada ayat 1, 2, 3. Tapi ketika amandemen itu terjadi sang terakhir, ditambah ayat 4-nya. Penambahan ayat 4 ini masalah. Penambahan ayat 4 ini dalam sejarahnya yang mengakibatkan Prof. Mubiarto itu keluar dari ruangan. Kenapa? Karena sebelum mereka, mafia Berkeley,
angkatan keempat yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu Menteri Keuangan terbalik itu. Sri Mulyani itu sebelum mereka berusaha memasukkan ayat 4, mereka berusaha untuk menghapus ayat 1, 2, 3. Karena dianggap sudah tidak sesuai dengan relevansi perkembangan zaman. Demokrasi ekonomi itu nggak bisa masuk ke situ. Globalisasi ekonomi itu nggak bisa masuk. Karena ayat ini ayat yang sifatnya kaku sekali dalam konteks menerima perkembangan zaman itu. Makanya harus dihapus ayat 1, 2, 3 tuh. Asas kekeluargaan, perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama itu dihapus semua. Akhirnya apa? Prof. Mubiarto bilang, saya nggak mau bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia. Itu dari UGM keluar, silahkan kalian lanjut. Saya pecat diri saya sendiri. Dari tim khusus yang kemudian ditugaskan untuk merevisi ayat itu, pasal itu. Akhirnya apa? Ditambahkanlah ayat 4. Dalam ayat 4 itu ada sekitar 3-4 terminologi yang basisnya adalah ekonomi pasar. Yang paling mencolok adalah efisiensi berkeadilan, Pak. Kata efisiensi disandingkan dengan kata berkeadilan. Hubungannya di mana? Efisiensi itu nggak bisa adil, Pak. Efisiensi itu nggak bisa adil. Efisiensi itu artinya apa? Akumulasi pasar. Ekonomi digerakkan berdasarkan akumulasi pasar dan akumulasi modal orang-orang berduit, oligarki itu. Makanya kata efisiensi itu nggak bisa disandingkan dengan kata berkeadilan. Oleh sebab itu saya katakan ayat 1, 2, 3 bab 14 pasal 33 itu basis prinsip cara berpikir politik, ideologi politik ekonominya adalah sosialis komunis. Ayat 4-nya adalah kapitalis. Coba Bapak bayangkan, dalam satu pasal konstitusi, itu dualisme ideologi, bercampur baur itu. Menciptakan ketidakpastian hukum, mana yang mau kita anut. Aturan yang berbasis pada cara berpikir kapitalis, ataukah sosialis marxis. Tapi kenyataannya yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membentuk politik hukum dan konfigurasi politik. Konfigurasi politik itu sederhananya adalah wajah politik kekuasaan yang tercermin lewat regulasi dan kebijakan publik yang diambil. Itu adalah kapitalis pasar dia. Misalnya sekarang dari tanggal 28 Februari 2026 kita diperhadapkan dengan tontonan yang sangat memalukan terkait dengan posisi nilai tukar rupiah. Saya bilang dalam posisi nilai tukar itu bukan cuma menggambarkan struktur perekonomian domestik kita secara sistematis dari hulu sampai ke hilir. Di dalam itu ada harga diri, Pak. Di dalam itu ada kepercayaan. Dan coba Anda bayangkan, asumsi dasar makroekonom terkait dengan rupiah dalam APBN 2026 itu 16.500. Sekarang berapa? Dia terkoreksi turun terus, depresiasinya luar biasa. Dan yang menjadi persoalan, semua instrumen moneter, hampir semua sudah digunakan oleh otoritas moneter kita, Bank Indonesia. Tapi tidak mampu meredam, apalagi memulihkan posisi jatuhnya nilai tukar rupiah. Kenapa? Saya jadi ingat, Pak. Ekses dari reformasi tahun 1998. Sesuai dengan amanat ayat 4 pasal 33 liberalisasi ekonomi. Dirombak sistem keuangan kita, Pak. Rezim devisa itu dirubah dari tertutup menjadi terbuka. Sistem lalu lintas nilai tukar kita dirubah dari fixed exchange rate menjadi free floating exchange rate. Sistem rezim devisa terbuka itu artinya apa? Tidak ada ketegasan dari negara. Negara dilepaskan kedaulatannya untuk mengatur terkait dengan hilirisasi modal masuk keluar. Jadi investor itu bebas untuk kemudian masuk dan keluar pasar uang Indonesia itu, pasar obligasi dan pasar saham itu terserah mereka. Yang kedua, sistem nilai tukar free floating exchange rate. Ini rupiah itu Bank Indonesia tidak punya kekuatan untuk menentukan nilai tukar rupiah. Batas atas sama batas under value-nya berapa itu dia nggak bisa, Pak. Makanya ketika rupiah jatuh sekarang itu Bank Indonesia itu nggak mampu bilang rupiah bakal jatuh sampai batas gini, nggak bisa. Dia nggak bisa bikin batas under value. Karena apa? Dia udah hilang kedaulatan itu. Artinya apa? Nilai tukar rupiah itu ditentukan dari seberapa besar modal asing yang masuk dan seberapa besar modal asing yang keluar. Masih berdaulat nggak kita? Nilai tukar rupiah kita, rezim devisa kita diintervensi oleh orang perorangan di pasar keuangan, pasar obligasi sama pasar saham. Kita nggak bisa apa-apa, dan itu terbukti sekarang. Ketika investor hilang kepercayaan karena fundamental ekonomi kita rapuh, kita nggak bisa menahan mereka untuk nggak keluar. Mereka melakukan aksi jual masif, sell off. Yang bisa kita lakukan adalah tampil sebagai lembaga pemadam kebakaran. Makanya saya ketawa ketika Purbaya kemarin, coba tuh dia keluarkan bond stabilization fund untuk buyback saham SBN yang dilepas oleh investor internasional itu di pasar sekunder. Investor yang lihatnya, investor ketawa.
Kenapa? Kita nggak punya uang untuk buyback saham yang dilepaskan investor global di pasar sekunder. Kenapa? Karena dananya itu berasal dari APBN. APBN kita jebol 240,1 triliun. Uang dari mana? Saya bilang ini hanya sekedar action, entertain, untuk mengatakan kepada publik kami masih bisa kok. Tapi secara substansi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Yang jadi persoalan sekarang. Oke, yang terakhir kayak gini. Kita lanjut Pak, yang terakhir sekali, seperti yang dikatakan tadi, Pancasila itu seperangkat nilai abstrak yang bisa mendorong orang untuk kemudian menyembah pohon. Ini saya pakai metode penafsiran Pancasila dari aspek sosiologis, antropologis. Maksudnya bagaimana? Pancasila ditafsirkan dari aspek sosiologis, antropologis. Itu bahwa ada keterikatan makna antara sila 1 sampai sila kelima. Mana yang menjadi kepalanya? Yang menjadi kepalanya adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Kalau saya sependapat dengan Rocky Gerung, pasal ini adalah pasal yang mengajak orang untuk menjadi ateis. Di dalamnya itu beragama bertuhan itu bukan sesuatu yang wajib. Ingat, itu adalah pilihan. Makanya tadi dibilang sama Ustadz, kalau orang nggak zakat bagaimana? Hukumannya oleh negara apa Ustadz? Nggak ada kan? Itu dia maksudnya. Menyembah pohon tadi. Kenapa? Karena pasal ini mengajak orang untuk jadi ateis secara tidak langsung. Karena agama itu bukan kewajiban tapi pilihan. Anda nggak sholat ya udah nggak apa-apa. Anda nggak zakat ya udah nggak apa-apa. Itu urusan Anda. Yang terakhir, Pancasila itu selain abstrak dari segi norma, dia nggak punya kerangka implementa untuk mewujudkan nilai yang abstrak tadi masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya apa? Pancasila hanya sebagai jargon, sebagai tameng bagi orang luar menggunakan ideologi mereka masuk ke Indonesia untuk merampok dan memporak-porandakan kita. Yang menang siapa? Yang menang adalah Megawati PDIP. Ya.